الحمد لله الخالق الأنام ومقسم الأقسام وشارع الحلال والحرام ومشرف الجمعة على سائر الأيام. نحمده تعالى على نعمة الإيمان والإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك العلام، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا ومولانا محمد خير الإمام. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وشرف وعظم على حبيبك ونبيك وصفيك سيدنا ومولانا محمد إمام الأنبياء والمرسلين وسيد السابقين واللاحقين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه غر الميامين والتابعين لهم بإحسان من يومنا هذا إلى يوم الدين.
أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Hadirin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan ini kami mengingatkan diri kami pribadi dan para hadirin sekalian, marilah kita selalu meningkatkan ketakwaan kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena takwa adalah satu-satunya jalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di hari kiamat. Dan karena takwa pula lah satu-satunya jalan yang dapat menyelamatkan kita di dalam menjalani kehidupan di atas muka bumi ini dari segala macam musibah dan bala. Dan karena takwa jualah sebaik-baiknya bekal yang kita bawa ke alam setelah kematian kita, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa." Dan berbekallah, yaitu untuk alam setelah kematian, maka sesungguhnya sebaik-baiknya bekal adalah takwa ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Takwa adalah melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah dengan mengagungkan perintah dan larangan tersebut karena berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat hafizani wa hafizakumullah. Kita sekarang sedang diberi kesempatan yang sebesar-besarnya oleh Allah untuk bisa membantu pembangunan rumah Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi. Maka kalau kita membantu pembangunan rumah Allah di atas muka bumi, tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala tidak memudahkan urusan kita dunia akhirat. Sedekah adalah amal yang ringan, akan tetapi amal itu akan membawa manfaat yang sangat besar bagi kita, baik di dunia ataupun di alam kubur ataupun kelak di akhirat. Kita kalau bersedekah di jalan Allah di dunia, harta kita akan dilipat gandakan oleh Allah, dibayar oleh Allah minimal 3 kali lipat sesuai dengan hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, ma naqasa malun min sadaqatin bal yazdad bal yazdad bal yazdad. Tidak akan pernah berkurang harta dari sedekah, malah bertambah, malah bertambah, malah bertambah. Dan maksimal hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Di dalam Al-Quran disebutkan mathalul ladzina yunfiquna fi sabilillah kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Orang yang bersedekah di jalan Allah seakan-akan dia menanam satu benih. Dari satu benih itu akan muncul 7 benih, dan masing-masing 7 benih membawa 100 benih. Sekali sedekah bisa dilipat gandakan oleh Allah menjadi 700 kali lipat. Kita sedekah 100 ribu, bisa-bisa dibayar oleh Allah 70 juta. Akan tetapi lanjutan ayat, wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah melipat gandakan kepada siapapun yang diinginkan oleh Allah, bisa-bisa lebih dari 70 juta balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya ingat guru saya Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun. Beliau membangun pondok Darul Lughah wa Da'wah di Raci, Bangil. Ketika masa-masa pembangunan, itu sekitar tahun 90-an. Beliau membutuhkan dana yang besar, akan tetapi beliau hanya memiliki uang 200 ribu rupiah. Maka beliau memecah uang 200 ribu rupiah tersebut di malam Jumat menjadi potongan 5 ribuan, dan beliau sedekahkan kepada pengemis yang sedang tidur, tukang becak yang sedang tidur, orang yang tidur di emperan toko dan lain sebagainya. Selesai, habis 200 ribu dalam satu malam. Beliau pulang. Sebelum Jumat, Allah telah memberikan balasan kepada beliau, total sumbangan yang masuk sekitar 20 juta rupiah.
200.000 dibayar oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi 20 juta rupiah. Subhanallah, 1000 kali lipat dibayar oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sedekah juga menyebabkan kita mendapatkan doa malaikat. Dalam kitab Nasaihud Diniyah Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad meletakkan satu hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, "Ma tala'atis syams illa wa ala jambayha malakan. Yaqulu ahaduhuma Allahumma ati munfiqan khalafa wa yaqulu al-akhar Allahumma ati mumsikan talafa." Tidak terbit matahari kecuali di dua sisi matahari tersebut ada dua malaikat. Malaikat di salah satu sisi matahari tersebut berdoa kepada Allah, "Ya Allah, berikanlah ganti orang yang bersedekah di jalan-Mu pada hari ini." Doa malaikat dikabulkan oleh Allah. Doa malaikat yang kedua menakutkan bagi kita, "Ya Allah, binasakanlah harta orang yang tidak mau sedekah di jalan-Mu pada hari ini." Sehingga kita dapati orang yang sering sedekah kehidupannya lebih baik, lebih banyak di jalan taat kepada Allah. Orang yang tidak bersedekah, naudzubillah, hartanya tidak berkah, hartanya tidak mendorongnya untuk taat kepada Allah, malah hartanya menjadi cobaan bagi dia untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillahi min dzalik. Apalagi sedekah tersebut dalam rangka pembangunan masjid. Dalam suatu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam beliau bersabda, "Man bana masjidan lillah kamafhasi qutatin aw asghar banallahu lahu baitan fil jannah." Barang siapa yang membangun masjid karena Allah, membangunnya lillahi ta'ala, membangunnya seperti sarang burung, kata Rasulullah, diandekan dua batu bata, atau lebih kecil daripada sarang burung diandekan satu batu bata. Membantu pembangunan masjid dengan dua batu bata atau satu batu bata, asal ikhlas karena Allah, maka dia akan dibangunkan istana kelak di surga Allah Subhanahu wa taala. Maka ini kesempatan yang besar. Allah Subhanahu wa taala ingin tahu siapa di antara hambanya yang ingin balasan dari Allah di dunia. Ketika dia sedekah, hartanya dilipat gandakan oleh Allah, hartanya menjadi lebih berkah, hartanya akan menjaganya dari segala hal yang dimurkai oleh Allah. Dia juga dan sekeluarga akan terjaga dari segala macam musibah dan bala. Kalau ada keluarga yang sedang sakit juga bisa disembuhkan oleh Allah dengan berkat sedekah. Dan kelak di hari kiamat dibalas oleh Allah, diberi istana di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita membaca Al-Quran disebutkan ada orang yang barusan meninggal dunia masuk ke alam kubur. Orang tersebut mengatakan, "Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin." Ya Allah, seandainya Engkau tunda kematianku ya Allah, meskipun sebentar saja ya Allah, semenit 2 menit Engkau tunda kematianku ya Allah. Apa yang akan dilakukan oleh orang tersebut ketika kematiannya ditunda oleh Allah? Fa asaddaqa, aku akan bersedekah ya Allah, dan aku akan menjadi hamba-Mu yang saleh. Kebanyakan ahli tafsir mengatakan ini orang ketika hidup pernah sedekah, maka ketika dia meninggal dunia, pahala pertama kali yang dinampakkan oleh Allah kepada orang tersebut adalah pahala sedekah. Melihat pahala sedekah yang besar, melihat pahala sedekah yang luar biasa. Orang yang sudah meninggal dunia tadi ingin hidup lagi, ingin diberi kesempatan hidup lagi oleh Allah, hanya ingin sedekah. Oleh karena itu kita yang masih hidup, jangan sampai kesempatan besar, kesempatan emas yang dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala ini kita sia-siakan begitu saja. Dan kelak di hari kiamat Rasulullah telah menyampaikan dalam suatu hadis, orang yang sedekah dari harta yang halal, karena Allah itu baik dan tidak akan menerima kecuali dari yang halal.
maka sedekah kalian akan diterima oleh Allah dan akan dipelihara oleh Allah sebagaimana kalian memelihara anak kambing. Sehingga kelak di hari kiamat kalian akan melihat pahala sedekah kalian itu sebesar gunung. Maka kalian akan tanya kepada Allah, ya Allah, ini pahalaku dari amal yang mana ya Allah? Salatku pas-pasan ya Allah, puasaku pas-pasan ya Allah, zakatku juga pas-pasan 2,8 kilo, bahkan mungkin disempurnakan hanya menjadi 3 kilo ya Allah. Haji hanya sekali atau tidak pernah haji ya Allah. Maka Allah akan mengingatkan kepada kita, ada masjid di daerahmu, engkau bantu pembangunan masjid setiap hari sekitar sekian, atau pernah engkau membantu sekian, maka inilah pahalanya. Orang tersebut yang bersedekah, dia akan menyesal, kata Rasulullah. Kenapa? Kenapa dia hanya sedekah sekali-sekali saja? Kenapa dia tidak sering-sering sedekah ke hadirat Allah? Maka dia akan mengatakan, ya Allah, kalau saya tahu pahala sedekah seperti ini ya Allah, saya akan sedekahkan semua harta di jalan-Mu ya Allah, mendapatkan pahala balasan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang selalu sedekah adalah orang yang mudah masuk ke surganya Allah. Karena ada satu pintu surga khusus dimasuki oleh orang-orang yang bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sampai Allah membuat satu pintu khusus untuk akses ke surga Allah bagi orang yang senang atau gemar sedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang sedekah termasuk orang yang dermawan. Dan orang yang dermawan adalah orang yang dekat dengan Allah. As-sakhyu qaribun minallah, qaribun minan nas, qaribun minal jannah, ba'idun minan nar. Orang yang dermawan itu dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dekat dengan surga, jauh dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Wal bakhilu, sedangkan orang yang pelit, ba'idun minallah, jauh dari Allah, ba'idun minan nas, jauh dari manusia, ba'idun minal jannah, jauh dari surganya Allah, qaribun minan nar, dekat dengan nerakanya Allah. Bahkan di pintu surga Allah kita akan melihat tulisan, anti muharramatun alal bakhil, wahai surga, engkau ini haram dimasuki oleh orang yang pelit, yang tidak mau bersedekah di jalanku. Semoga dengan khutbah Jumat yang singkat ini bisa memotivasi kita dan bisa memberikan cahaya di dalam hati kita sehingga kita menjadi hamba Allah yang senang sedekah, yang gemar sedekah, menjadi hamba-hamba Allah yang dermawan dan dijauhkan oleh Allah dari sifat pelit. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul wa biqawlihi yahtadil muhtadun fa idza quri'a al-Qur'anu fastami'u lahu ansitu la'allakum turhamun. Wa qala ta'ala fa idza qara'ta al-Qur'ana fasta'idh billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله حمدا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظمنا ومولانا محمد سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وشرف وعظم
على حبيبك ونبيك وصفيك سيدنا ومولانا محمد المصطفى المختار وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. أما بعد، فيا أيها الناس، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحات بقدسه وأياها بالمؤمنين تكريما. وقال تعالى: من لم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وأزواجه وذريته كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وأزواجه وذريته كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن جميع سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين والتابعين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم عافنا والطف بنا وارحمنا وفرج عنا والمسلمين. اللهم اكفنا وإياهم جميعا شر مصائب الدنيا والدين. اللهم صلحنا وصلح من في صلاحه صلاح الإسلام والمسلمين، ولا تهلكنا واهلك من في هلاكه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم اسقنا الغيث والرحمة ولا تجعلنا من القانطين. اللهم ارفع واصرف عنا وعن أهلنا وعن أولادنا وعن أحبابنا وعن المسلمين، خصوصا في بلدتنا إندونيسيا، الأذى والوباء والجدبى والجور والفتن والمحن والزلازل والسيول والأسقام والظلم والغلاء ما ظهر منها وما بطن برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين وفي غزة وفي شيشان وفي كشمير وفي أفغانستان وفي ميانمار وفي فلبين وفي سائر البلدان المسلمين أجمعين. اللهم اصلح شؤون المسلمين في سوريا وفي اليمن وفي مصر وفي السودان وفي ليبيا وفي العراق وفي سائر البلدان المسلمين أجمعين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا وأكرمنا ولا تهنا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أجل وأكبر والله يعلم ما تصنعون.